Saudara sekalian, kita memperingati yang namanya Marc Antonio Durando, seorang pastor dari kongregasi misi dari Italia. Orang itu lahir pada tahun 1801, tanggal 20 Mei, di Mondovì, suatu kota di Piemont di Italia. Dia adalah satu dari 10 anak. Mamanya seorang yang sangat saleh, yang mendidik mereka dalam agama, sedangkan bapaknya seorang liberal, agnostik, yang tidak peduli dengan agama. Pada umur 15 tahun, Durando merasa tertarik untuk menjadi misionaris di negeri-negeri jauh di Cina. Maka pada tahun 1817 dia memasuki kongregasi misi, dan dalam studinya dia sangat dihargai oleh pastor-pastor yang mendampinginya sebagai orang yang pintar, yang sangat simpatik dan yang tenang dan suka berdoa. Akhirnya dia juga mengalami kesulitan kesehatan sehingga pentabisannya ditunda. Dia ditabiskan sebagai imam pada 12 Juni 1824, dan dia tetap mau ke Cina, tetapi superiornya menolak karena kesehatannya. Akhirnya dia ditugaskan di Torino dan akan sepanjang hidupnya di situ. Dia di situ menciptakan kembali nyonya-nyonya Caritas dari nyonya-nyonya dari orang bangsawan. Dia juga membawa putri-putri kasih dari Prancis yang baru diciptakan sesudah revolusi Prancis, dan dia mengirim mereka sampai ke Crimea, di mana ada perang dan banyak orang yang luka dan yang perlu ditolong. Dia sendiri selalu memperhatikan orang-orang miskin, terutama orang-orang anak-anak yang dibuang, yang tidak ada yang memperhatikan mereka. Dan untuk itu dia menciptakan suatu komunitas baru, putri-putri dari Yesus di Nazaret. Dan dengan demikian dia sungguh-sungguh membangkitkan agama, terutama pada zaman di mana baik di Prancis maupun di Italia ada pemerintah yang anti agama. Dia juga sangat memperhatikan pendidikan atau pembinaan dari Romo-Romo Projo, dan salah satu dari yang ikut dalam konferensi hari Selasa yang dia ciptakan kembali di Italia ialah Don Bosco, yang juga tertarik untuk memperhatikan anak-anak yang miskin, anak-anak yang sangat nakal. Tentu Don Bosco lebih mengarah ke spiritualitas Franciscus dari Sales, yang juga sebenarnya yang membina Santo Vincentius. Maka baik Durando maupun Don Bosco masing-masing dengan jalannya menciptakan di dalam Italia pada abad ke-18
suatu perhatian untuk orang-orang yang sangat miskin, anak-anak yang dibuang. Dia sendiri begitu mempengaruhi umat di sekelilingnya sehingga panggilan-panggilan untuk kevincensian menjadi banyak. Juga panggilan untuk putri kasih, panggilan untuk putri-putri dari Nazaret, dan semua yang diciptakan sebagai nyonya-nyonya Caritas. Sungguh-sungguh dia hidup dalam semangat Santo Vincentius. Dan inilah yang perlu kita sedikit ingat dalam sejarah kongregasi misi, dalam sejarah keluarga Vincentian pada abad ke-18, banyak orang yang timbul untuk membuat hidup kembali semangat memperhatikan kaum miskin, yang paling miskin, yang paling dibuang. Dia meninggal pada tanggal 10 Desember 1880 di Torino karena penyakitnya, dan pelan-pelan kasusnya diambil untuk sampai menjadi orang dianggap sebagai orang beatus, yaitu tingkat sebelum menjadi orang kudus oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 2001. Kita bisa ambil contoh dari Dorando yang tanpa membuat hal-hal yang luar biasa, tanpa pergi ke luar negeri, tanpa menjadi orang yang hebat, sungguh-sungguh mengubah suasana di dalam lingkungannya dan membuat gereja perhatikan sekali lagi orang-orang yang paling dibuang dan paling tidak diperhatikan. Dalam masa Advent ini, dia juga menjadi sewaktu dengan medali wasiat, dan dia menjadi salah satu yang menyebarkan medali wasiat itu, menyebarkan putri-putra Maria di Italia. Sungguh semua yang Vincentian dihayati olehnya. Mari kita mohon supaya dia tetap mendoakan kita dan supaya dia menjadi contoh yang mau kita tiru untuk di mana kita berada membawa semangat Injil, semangat Yesus yang dikatakan diutus untuk membawa kabar baik kepada orang miskin.